Mas, ini kalau ngelihat ya di postingan IG lah apa dan lain-lain, wah si Abu gini lah, ini di live ada yang ngomongin Abu Gosok lah, Abu Jahal lah, siapanya Abu Janda lah apa gitu. Ya, makanya tadi saya di awal bilang bahwa netizen Indonesia itu tidak pernah gagal memberikan komedi Hiburan dalam gitu komen ya. Hiburan gitu. Nah, so buat saya nomor satu, Mas, saya selalu mengambil pelajaran, ada aksi pasti ada reaksi. Dan saya selalu mengambil bahwa, oh oke. Dan kita mulai sadar bahwa nggak bisa semua orang suka sama kita. Nggak bisa. Dan kalau orang udah semuanya suka sama kita, justru bahaya. Nggak ada check and balance gitu. Benar. Sehingga ketika ada komen-komen, saya belajar, oh oke. Mungkin ada di sini yang nggak oke, mungkin ada di sini yang nggak oke, mungkin ada oke. Tapi buat saya, Mas, tidak semua informasi harus dimasukin ke sini dan ke sini. Oke. Ada yang perlu ditaruh di bawah telapak kaki aja ya? Ada yang udah lewat-lewat aja telapak kaki gitu. Karena begitu lewat, nggak mesen, udah balik lagi gitu. Kan, ya sorry ya Mas ya, orang bertanya itu ada dengan kejujuran ingin tahu, dan ada orang yang memang pengen ngetes, misalkan. Ataupun komentar dengan kebencian dan lain-lain gitu. Justru kalau nada-nadanya, ya kita juga nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Saya semakin menyadari bahwa ketika seseorang mengucapkan ujaran kebencian, itu akan terlahir dari luka yang ada di dalam dirinya. Jadi aku tuh kan suka gitu ya dengan pikiran-pikirannya seperti kayak Coki gitu. Suka aku pikiran-pikirannya tuh suka gitu ya. Asik gitu loh. Beliau kan mendeklar diri sebagai, dulu kan agnostik, sekarang naik level jadi ateis. Gitu ya. Nggak tahu nanti jadi antiteis atau apa gitu, nggak tahu ya. Tetapi banyak yang kemudian mengatakan bahwa agnostik atau ateis itu sebenarnya orang yang sedang menikmati fase kebingungannya gitu. Sementara dalam perspektif mereka yang ateis, justru agama ini adalah tuntunan bagi mereka yang masih bingung gitu. Ibaratnya belum bisa naik sepeda roda 2, butuh bantuan roda 2 lagi samping kanan kiri gitu. Nah, aku pengen denger dari perspektif Kang Abu tentang hal ini gimana, Kang? Ya, saya jadi ingat Kang Dadang di MAI ya. Oh, dia teriak, demi Allah saya ateis. Ya? Kang Dadang ya. Gimana rambutnya coba? panjang. Demi Allah saya ateis. Demi Allah saya ateis. Bagus tuh. Yeah. Ayo, benar nggak? Ya, jadi inget aku ya, bener-bener. Oke, Mas Hendra, aku nggak tahu kenapa ya, aku udah nyiapin sesuatu nih sebelum Mas Hendra ngomong. Ini memang kepesulapannya masih ada ya. Mentalismenya masih ada gitu. Oke. Mas Hendra, dari tadi itu aku ngebuka satu tulisan aku. Nggak tahu kenapa aku pengen ngebuka ini dan kayaknya bakal ada sesuatu deh malam ini gitu. Makanya aku udah siapin. Iya. Ya, aku sebelum menjawab itu aku mau baca ini dulu ya. Oke. Gini Mas Hendra, aku menemukan satu buku yang sangat menarik. Judul bukunya adalah The Top 5 Regrets of the Dying, atau artinya adalah hal-hal yang sangat regret itu penyesalan lah. Hal-hal yang sangat disesali ketika orang mau mati, Mas Hendra. Ya, ini ditulis oleh Bronnie Ware. Dia adalah seorang paliatif yang merawat pasien menjelang akhir hidup mereka. Jadi dia adalah perawat yang pokoknya urusannya ngurusin orang yang udah mau mati aja. Terus dia tanya, Mas, Mbak, misalnya, ini di Australia sih, Mas, Mbak, ini kan mau mati nih gitu ya. Kira-kira apa penyesalan selama ini gitu? Ini Mas Hendra, nanti aku mau ngirim bintang tamu buat ngaji Roso. Siap. Ada orang yang mencoba bunuh diri 16 kali nggak mati-mati. Itu harus diwawancara sama Mas Hendra. Oke. Itu keren. Hati, Kang. Ya, nanti habis ini aku kasih tahu. Anyway, 5 penyesalan terbesar menjelang kematian, Mas Hendra. Aku ngomong dari nomor 5 dulu. Nomor 5. Saya berharap saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Jadi orang yang menyesal mau mati, salah satunya adalah banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan, tetapi mereka terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman atau terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Terlalu peduli dengan apa orang lain pikirkan gitu. Jadi jangan-jangan kita tidak menghidupi hidup kita, tapi kita menghidupi pikiran orang lain. Itu nomor 5, Mas. Saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Saat menjelang akhir hidup, banyak orang yang menyadari pentingnya hubungan sosial. Mereka kehilangan banyak saudara, banyak orang terdekat karena kenapa? Terlalu sibuk.
Bahkan ini saya kaitkan sama satu penelitian terpanjang dalam sejarah Harvard, Mas. Penelitian terpanjang sejarah Harvard adalah yang membuat bahagia adalah relationship ternyata. Mau nggak mau, suka nggak suka. Itu nanti bisa dicek. Yang ketiga, saya berharap saya memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. Jadi banyak orang yang mati dan dia sangat menyesal. Aduh, tahu gitu dulu saya banyak ngomongin perasaan saya yang terpendam gitu. Artinya banyak orang yang menekan perasaan mereka demi menjaga harmoni. Udah daripada konflik iyahin deh. Daripada ribut iyahin deh. Tapi dia menekan perasaannya, Mas. Iya, oke. Atau menghindari konflik yang akhirnya menyebabkan kepahitan dan penyesalan. Yang kedua, saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras. Ya, balik ya, overworking gitu. Hari ini salah satu currency orang yang sangat-sangat dihormati adalah ketika ditanya, sibuk apa? Nah gitu. Iya. Betul nggak, Mas? Betul. Makin sibuk, makin kelihatan keren. Iya. Padahal belum tentu produktif gitu. Iya. Nah, dan ini nomor satu, Mas. Saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang benar bagi diri saya sendiri, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain. Banyak orang menyesal karena menjalani hidup sesuai dengan ekspektasi sosial atau keluarga, bukan mengikuti passion dan keinginan mereka sendiri. Jadi Coki, jangan-jangan nanti matinya nggak nyesel sih. Udah gitu aja jawabannya, Mas. Ketemu ya. Ini mungkin kalau Coki nonton ya, mungkin Anda mati nggak akan nyesal gitu. Iya. Karena dari 5 yang tadi nggak ada yang dipikirin sama Coki gitu. Kok bisa pas ya? Iya, aneh kan? Ada juga aneh. Gitu. Yang jangan-jangan sekarang ketika kita ngikutin terus makanan sosial, ngikutin terus makanan eksternal, kita ngerasa nyaman padahal nggak gitu banget gitu. Dan kita bisa nyinyir sama orang yang udah nyampe. Iya. Dan kita memberikan penilaian mana nyampe, mana nggak, dan lain. Saya rasa balik sih, sangat penting untuk membuat urusan ketuhanan itu private sih, Mas. Itu sih dalam perspektif saya. Ini bener-bener mursyid sih ya. Ya, kan enak jawabnya ya. Nah, ini kan ada bukunya, ada research-nya gitu, Mas. Udah selesai gitu. Kira-kira gitu. Ini sudah selevel Gus Dur ya. Kang, menarik banget ya ngobrol sama Kang Abu gitu ya. Aku pengen buku apa sih yang selama perjalanan Kang Abu itu yang paling berkesan, paling berpengaruh. Pokoknya itu untuk membantu pertumbuhan spiritualitas Kang Abu. Yang paling, yang gitu apa? Yang Iya. Al-Quran. Al-Quran. Alasannya? Keterkaitan antar ayat-ayatnya itu menghidupkan, Mas. Aku bisa menemukan tarian-tarian keindahan dari literasi, dari kesadaran, dari pembicaraan yang, karena aku kan belajar ayat bil ayatnya, Mas. Jadi ya maksudnya ini kalau kita kan ada beberapa ya, cuman aku tuh amazed dengan konteks Al-Quran yang bisa menari-nari dalam konteks mendapatkan jawaban-jawaban yang esensial gitu, Mas. Setelah saya mempelajari Quran pada level yang si ayat bil ayat ini gitu. Sehingga kalau Mas Hendra tanya, ya satu yang sangat memengaruhi apa yang saya sekarang bisa pelajari adalah salah satunya adalah Al-Quran itu gitu. Itu satu. Meskipun mungkin kalau kita bicara bukunya Joe Dispenza lah, bukunya Bruce Lipton lah, bukunya Greg Braden gitu misalnya, bukunya David Hawkins, atau bahkan Cakra Manggilingan dari filsafat Jawa lah, itu saya rasa juga mengayakkan sih, Mas. Jadi saya sangat terkesan dengan, ya balik lagi ya, satu kalau ngomongin top of the top adalah satu prinsipal yang buat saya indah dalam hidup itu adalah salah satunya adalah Al-Quran sih. Gitu. Nah, selama ini kan Kang Abu kan sibuk mondar-mandir sana sini gitu ya, ceramah di ibu-ibu tanpa pakai peci gitu ya, kadang pakai kaos gitu gitu kan. Terus orang pada ngasih tuduhan. Wah, ini sesat. Itu dianya Kang Abu. Banyak banget, pokoknya dikit-dikit sesat gitu. Pokoknya yang berbeda. Ini soal IQ lagi. Nah, tapi aku penasaran nih, gimana cara Kang Abu memanage dirinya supaya kemudian tidak terpengaruh dan tetap memberikan kasih sayang kepada mereka gitu, dan tidak mempengaruhi produktivitas gitu. Karena kan tidak sedikit orang digituin, overthinking, bro. Betul. Gimana? Mas Hendra, sejujurnya ya, setiap hari gitu ya, sehabis morning meditation gitu, ngecek,
Itu di IG, di TikTok, itu cacian makian tuh nggak pernah nggak ada lah. Oke. Pasti ada. Gitu ya. Dan yang lucu, yang mencaci itu kadang-kadang yang profil picture-nya tuh agamis banget gitu. Nah, serius Mas, profil picture-nya agamis, si ininya tuh ayat-ayat. Ini lagi-lagi beragama tapi nakal kan? Ya gitulah, gitu. Cuman satu hal Mas Hendra. Saya kasih analogi simpel aja. Kalau ada orang ngirim barang ke saya dan bukan pesanan saya, dan saya bilang ke kurirnya, Mas, saya nggak mesen, dibalikin lagi pasti. Iya. Itu pilihan bahwa saya mau menerima atau tidak gitu. Keren. Ini bisa di-generalisir, teman-teman. Generalisir kasusnya teman-teman, misalnya dituduh ini, tuduh itu gitu ya, dirasan-rasani gitu. Ini ilmu top dari Kang Abu, mantap. Wah Mas, ini kalau ngelihat ya di postingan IG lah apa dan lain-lain, wah si Abu gini lah, ini di live ada yang ngomongin Abu Gosok lah, Abu Jahal lah, siapanya Abu Janda lah, apa gitu. Ya, makanya tadi saya di awal bilang bahwa netizen Indonesia itu tidak pernah gagal memberikan komedi dalam komen, hiburan gitu. Nah, so buat saya nomor satu Mas, saya selalu mengambil pelajaran, ada aksi pasti ada reaksi. Dan saya selalu mengambil bahwa, oke. Dan kita mulai sadar bahwa nggak bisa semua orang suka sama kita. Nggak bisa. Dan kalau orang udah semuanya suka sama kita, justru bahaya. Nggak ada check and balance gitu. Benar. Sehingga ketika ada komen-komen, saya belajar, oke. Mungkin ada di sini yang nggak oke, mungkin ada di sini yang nggak oke, mungkin ada oke. Tapi buat saya Mas, tidak semua informasi harus dimasukin ke sini dan ke sini. Oke. Ada yang perlu ditaruh di bawah telapak kaki aja ya? Ada yang udah lewat-lewat aja telapak kaki gitu. Karena begitu lewat, nggak mesen, udah balik lagi gitu. Kan, ya sorry ya Mas ya, orang bertanya itu ada dengan kejujuran ingin tahu, dan ada orang yang memang pengen ngetes, misalkan. Ataupun komentar dengan kebencian dan lain-lain gitu. Justru kalau nada-nadanya, ya kita juga nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Saya semakin menyadari bahwa ketika seseorang mengucapkan ujaran kebencian, itu akan terlahir dari luka yang ada di dalam dirinya. Jadi akhir-akhir ini Mas, kesel udah pasti ada ya, kesel apalagi kalau lagi capek. Tapi at least saya belajar gitu. Tapi saya mulai menyadari, ya ampun, ini orang luka apa ya? Sampai nggak, yang pertama nggak kenal ya, kenal enggak, tahu enggak gitu. Kalaupun mau melakukan sesuatu yang namanya perubahan, DM kayak ngomong baik-baik, yuk kita diskusi gitu, kita berbagi argumen, kan bisa belajar. Dan saya selalu ngomong, termasuk sekarang saya mau mendisklaimer bahwa pertama, nggak usah percaya omongan saya. Saya tidak berusaha meyakinkan sesuatu, nggak pengen diikutin juga Mas. Ini hanya membumbui aja. Siapa tahu dengan diskusi-diskusi ini ada sesuatu yang bisa tambah wawasan lah gitu kira-kira. Nah, so kembali ke pertanyaan Mas Hendra, emang ketika aku emang udah pengalaman dari 2014 sih Mas ya, disesatin nasional coba. Oh gitu? Iya. 2014 kan case tuh, waktu acaranya Cahaya apa ya? Aku lupa, di Antv lah gitu. Itu aku video dipotong, disebarin, terus orang nggak ngelihat panjang, wah. Dan pada saat pertama itu, jujur Mas, 2 bulan aku depresi. 2 bulan aku nggak keluar kamar. Ketakutan setengah mati gitu. Karena serasa begitu mau ngelihat orang tuh kayak udah benci banget gitu. Benci banget gitu. Tapi ternyata, ya kembali bahwa semua ketakutan ada di sini sih Mas. Dan nanti kita mengerti bahwa ketika kita makin melatih, anyway, tapi nggak ada cara selain berlatih sih. Berlatih untuk kira-kira mana yang penting dimasukin, mana yang nggak penting. Itu kayak paling logis deh ya. Iya udah, misalnya ini gini, ya udahlah. Pertama dia nggak ngelihat langsung, nggak kenal juga, dan itu orang di media sosial bisa komen apa aja Mas. Sorry Kang, almarhum Buya Syakur pernah digituin? Wah, Mas Hendra, itu dahsyat banget itu. Ya Mas, aduh sorry ya. Aku jadi kadang-kadang, ya aku nggak tahu sih Mas, orang ngejelekin saya bisa biasa aja, tapi ngejelekin Buya Syakur bisa saya yang lebih marah gitu misalnya. Itu suka aneh sih memang. Meskipun Buya selalu ngikutin, udah gitu, udah. Dimana ya kita tahu ya bahwa penyampaian Buya Syakur itu kan lugas ya. Dan emang agak sulit juga kalau misalnya nggak terlalu luas gitu kira-kira. Ya Mas Hendra, maaf banget ya, orang yang udah baca 1000 kitab
justru akan lebih hati-hati daripada orang yang baca cuma satu kitab gitu. Kebayang nggak? Orang yang baru tahu satu kitab menilai orang yang ngebaca 1000 kitab. Iya. Salah menurut ini. Lah referensi itu satu kitab. Iya. Mau ngejudge yang punya 1000 kitab, kasarannya begitu kira-kira. Nah, jadi saya rasa dalam era sosial media, dalam era hidup apapun itu, pro kontra pasti ada. Pasti ada, Mas, karena itu paradoks hidup gitu. Dan tergantung bagaimana kita melatih bahwa apakah ini akan aku terima sebagai luka atau aku terima sebagai pelajaran. Itu aja udah gitu. Karena orang mau ngejelekin mau apa dan lain-lain, tergantung aku memaknainya apa gitu. Aku dulu pernah dapat insight dari salah satu guru gitu ya. Dalam sebuah perjalanan kan pasti tidak semua orang bisa kita buat suka gitu. Semua orang suka sama kita gitu kan. Ketika kemudian dikasih analogi menarik sih, ketika di tengah hutan kamu melihat ada mangga busuk, kalau kamu goblok ya, mangganya kamu ambil, kamu jilat, udah tahu busuk kan, ya udah mutah-mutah, salahmu sendiri gitu. Tuh. Tapi kalau kamu pinter, ya udah jalan aja, buat apa ngurusin mangga busuk gitu, udah tahu busuk. Keren. Iya kan? Bener banget. Biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu, aku kafilahnya, mereka anjingnya gitu. Bener banget. Lebih enteng hidup gitu kan. Bener banget. Bener banget. Dan itu menjaga kita melatih supaya tetap netral, Mas. Banyak nyamuk mati karena tepuk tangan, Mas. Jadi hati-hati gitu. Iya, Banyak tepuk tangan juga bahaya gitu. Makanya ketika tepuk tangan, diagungkan lah apa dan lain-lain. Ini mungkin balancingnya gitu. Ketika ada balancing, oke, keep center, keep humble, keep, ya udah, nggak usah gimana banget. Karena kan yang saya selalu orang-orang, Mas Hendra, salah satu cara menjadi bahagia dalam hidup adalah nggak usah ngerasa penting. Iya. Oke, menarik tuh. Udah. Iya. Emang sepenting apa sih gitu? Sesaat kita ngerasa penting, pasti pengen dihormati gitu. Oh, harga diri, Wah, udah, dan lain sebagainya gitu. Salah ya. itu jadi belenggu diri. Iya sih. Udah beres. Tapi inilah pentingnya belajar terus, berlatih terus gitu ya. Betul. Tapi pada prinsipnya memang mereka-mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu, dia tidak akan tumbang saat dicaci maki, dia tidak akan terbang saat dipuji-puji kan? Betul, Mas. Betul. Karena ya udah nggak berpengaruh besar gitu loh, Mas. Ya gimana mau berpengaruh ketika mau dipuji apa juga. Ya sorry ya, Mas ya, kalau saya memaknai alhamdulillah itu kan, ya maaf nih ya, banyak orang yang menuduh bahwa aku dapat pencerahan dari Abu gitu misalnya. Lah siapa saya? Menuduh lah. Betul nggak? Saya kan cuma dialirkan. Oh, di Ngaji Rasul banyak komentar kayak gitu tuh. Ya dipinjemin aja gitu, Mas. Cuman pipa nggak penting. Kang Abu yang merubah hidup saya segala macam gitu, banyak banget. Ya tertuduh tuh, sih itu. Ya tertuduh ya. Ya itu cuman sebagai pinjaman identitas aja kan. Nah, dan saya selalu bicara bahwa apapun yang dititipkan ini juga milik semesta gitu loh, Mas. Dan saya selalu belajar bahwa oh ya udah. Jadi kalau ada yang jelek, ya balik lagi ya, rumus emang tuh kan paling asik nih. Emang. Ya contoh. Jelek lu, emang. Beres, ya udah. Ya, sesaat lu emang beres, Mas. Udah. Gitu. Sehingga aku melepaskan pemaknaan gimana pun karena aku lebih memilih kedamaian di dalam daripada sibuk untuk mengatur yang di luar untuk mengikuti apa yang aku inginkan gitu. Keren. Jadi aku punya self boundary gitu. Yang kira-kira penting, ya udah. Yang nggak penting, ya udah juga gitu. Nah, batasan-batasan penting nggak penting nanti akan berpengaruh kepada satu. Kita punya lingkar pengaruh. Mana yang bisa dipengaruhi langsung? Yang kedua, kita punya lingkar perhatian. Kita cuma bisa merhatiin, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Yang ketiga, kita punya lingkar peduli. Bisa peduli, bisa perhatian, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya lebih belajar bahwa apa yang bisa saya lakukan pengaruhi langsung, itu yang diprioritaskan gitu. Oke. Gitu aja, Mas. Iya.